sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
pagi, berjumpa lagi dengan Apa Kabar Jemaat edisi Mari Bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik. Anda akan melakukan perkara besar, diawali dengan setia dalam perkara kecil. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apakah Anda menggunakan uang Anda sedemikian rupa sehingga Tuhan berkata, "Aku ingin memberi orang ini lebih banyak"? Apakah Anda menggunakan waktu Anda seperti itu? Bagaimana Anda melihat pengaruhnya? Prinsip ini berlaku untuk setiap bidang kehidupan Anda. Inilah yang Yesus katakan kepada kita pada Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jika Tuhan memberi Anda sedikit talenta, Anda masih dapat menggunakannya dengan setia untuk tujuan Tuhan. Jangan berpikir, saya bukan superstar, jadi saya tidak akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jika Anda menggunakan sedikit bakat yang Anda dapatkan dengan benar, maka Tuhan akan meningkatkan bakat Anda. Jika Anda hanya mendapat sedikit pengaruh, tetapi Anda menggunakan pengaruh itu untuk kebaikan dan untuk Tuhan, maka Tuhan akan meningkatkan pengaruh Anda. Jika Anda baru saja mendapat sedikit uang, tetapi Anda menggunakannya untuk dengan bijak, seperti yang Tuhan inginkan Anda gunakan, maka Tuhan akan menambah harta Anda. Ini benar adanya. Ketika Anda mempergunakan peluang dengan benar, Tuhan akan memberikan lebih banyak peluang. Itu berlaku untuk semua hal dalam hidup. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan ingin Anda memiliki kelimpahan itu. Dan juga di dalam setiap bidang kehidupan Anda. Tetapi Anda harus menggunakan apa yang telah Anda terima untuk kebaikan orang lain dan untuk kerajaan Allah. Jika Anda menginginkan hidup yang diberkati, lakukan dengan cara Tuhan. Mulailah mengelola dengan baik apa yang telah Tuhan berikan kepada Anda, dan kemudian Tuhan dapat mempercayai Anda dengan memberi tanggung jawab yang lebih besar, dengan berkat yang lebih banyak.
Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.